Oscar Luska, wakil komandan divisi sihir kekaisaran, menundukkan lutut di hadapan Fiona, sang putri sekaligus panglima tertinggi divisi. Di hadapan hampir 200 pasukan yang menyaksikan, ia mempersembahkan penghormatan resminya dengan wibawa yang hanya bisa dimiliki oleh seorang prajurit yang ditempa oleh medan pertempuran dan keyakinan. Fiona menyambutnya dengan sikap tenang, namun di balik sapaan singkat mereka, ada getaran emosi yang dalam, sebuah pemahaman tak terucap yang hanya dimengerti oleh keduanya. Namun di hadapan publik seperti ini, segala percakapan pribadi harus ditunda, ditahan di balik lapisan protokol dan formalitas. Tak lama kemudian, Fiona memperkenalkan sosok asing yang telah menjadi pusat perhatian sejak awal. Dialah Roman, sang pahlawan, bersama rekan-rekannya dari pihak barat. Mereka sudah menetap di Central Province sejak hari sebelumnya, setelah mendapatkan izin dari Kaisar Rupert ke-6 sendiri untuk melakukan pertarungan uji coba melawan Fiona. Roman melangkah maju dengan penuh percaya diri, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa hormat yang dalam ketika bertemu dengan sosok legendaris yang kini berdiri di hadapannya. Oscar menerima perkenalan itu dengan tenang, namun alih-alih menunjukkan ketertarikan mendalam, ia mengajukan pertanyaan sederhana namun tajam. Mengapa seorang pahlawan dari provinsi barat datang jauh-jauh ke wilayah tengah kekaisaran? Pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah ujian untuk mengukur tekad dan alasan di balik langkah sang pahlawan. Roman dengan tatapan penuh keteguhan menegaskan bahwa tujuan kedatangannya hanyalah satu, untuk belajar di bawah bimbingan sang Inferno Magician, sosok terkuat di Central Provinces. Namun, Oscar tidak segera menerima pernyataan itu. Ia mengingatkan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk meladeninya saat ini. Tugas-tugas sebagai wakil komandan telah lama ia tinggalkan, menumpuk bak gunung yang menuntut penyelesaian. Karena itu, ia menyarankan agar pertarungan semacam itu ditunda hingga waktu yang lebih tepat. Kata-katanya, meski disampaikan dengan nada tenang, memiliki bobot yang cukup untuk membungkam sang pahlawan seketika. Situasi menjadi semakin tegang ketika Graham, sang pendeta dan juru bicara kelompok pahlawan, memberanikan diri menyela. Dengan suara penuh hormat, ia mengingatkan bahwa Kaisar sendiri telah memberikan persetujuan atas pertarungan ini, sehingga penolakan Oscar di saat ini terasa tak pantas. Namun Oscar membalas dengan ketenangan yang sama dinginnya. Ia menekankan bahwa izin sang Kaisar bukanlah perintah, melainkan hanya restu. Jika tidak ada alasan yang jelas mengapa lawan harus dirinya, maka ia tak melihat urgensi untuk melakukannya. Dengan demikian, ia melemparkan beban keputusan kembali kepada Roman, memaksa sang pahlawan untuk membuka alasannya dengan lebih dalam. Tekanan itu begitu jelas, dan Graham menyadari bahwa, sama seperti Fiona kemarin, Oscar kini sedang menguji tekad dan ketulusan sang pahlawan. 2 kali dalam 2 hari, murid kesayangan kekaisaran ini dipaksa berdiri di bawah sorotan ujian mental, dan itu menimbulkan rasa getir di hati sang pendeta. Namun, pada akhirnya, Graham harus mengakui, ujian semacam ini tak sepenuhnya buruk, karena dari sinilah nilai sejati seorang pahlawan diuji. Roman akhirnya mengakui kelemahannya. Dengan suara yang syarat dengan rasa malu sekaligus tekad baru, ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menderita kekalahan mutlak. Kekalahan itu bukan karena serangan mendadak, bukan pula karena kalah jumlah. Ia dikalahkan 1 lawan 1, bahkan ketika tubuhnya telah diperkuat oleh beragam sihir perlindungan dari rekan-rekannya. Lawannya hanyalah seorang penyihir tunggal, sementara dirinya adalah seorang pendekar pedang. Namun ironisnya, dalam pertarungan itu, ia bahkan gagal melukai musuhnya barang sedikit pun. Kekalahan tersebut menjadi luka batin yang dalam, sebuah pukulan terhadap harga dirinya sebagai pahlawan. Namun dari luka itu pula lahirlah tekad. Tekad untuk menjadi lebih kuat, untuk menempuh perjalanan jauh ke Central Provinces, demi menantang dan belajar dari sosok yang dijuluki Inferno Magician. Oscar sempat bereaksi ketika mendengar kata penyihir sebagai lawan yang telah mengalahkan Roman. Dalam sekejap, bayangan tentang sosok penyihir air yang sangat ia kenal muncul di benaknya. Tatapan matanya sedikit bergetar, meskipun ia segera menyembunyikannya kembali di balik ketenangan wajahnya. Ada rasa penasaran mendalam yang terbit dalam dirinya. Siapakah penyihir itu?
Bagaimana mungkin ia mampu menjatuhkan pahlawan yang seharusnya diperkuat dengan kekuatan magis sedemikian rupa? Ia menanyakan detail lebih lanjut tentang penyihir misterius tersebut. Namun, Roman dengan senyum tipis yang penuh keberanian membalikkan keadaan. Ia menegaskan bahwa ia akan menceritakan semuanya setelah menerima bimbingan Oscar. Sebuah jawaban yang mengejutkan Graham, sang pendeta, karena untuk pertama kalinya sang pahlawan muda berhasil membalik tekanan yang diberikan lawannya. Oscar sendiri hanya menanggapi dengan senyum samar, seolah menemukan hiburan dari keberanian pemuda yang berdiri di hadapannya. Akhirnya, ia memberikan jawaban yang ditunggu semua orang. Oscar menyatakan kesediaannya. Namun, demi menjaga kewajaran, ia menunda duel itu hingga usai jam makan siang. Pukul 1 siang, ia akan menerima tantangan sang pahlawan. Roman pun menundukkan kepala dengan penuh syukur. Rasa lega bercampur semangat yang menyala kembali dalam hatinya. Pertarungan yang akan datang bukan hanya sekadar adu kekuatan. Itu adalah ujian harga diri, pelajaran yang akan menentukan apakah pahlawan yang datang dari barat mampu menapaki jalan menuju kekuatan sejati, ataukah hanya menjadi bayang-bayang dari seorang penyihir yang pernah membuatnya jatuh. Setelah makan siang dan beristirahat sejenak, kini saat yang ditunggu akhirnya tiba. Di tengah arena berdiri 7 anggota kelompok pahlawan bersama Fiona, Oscar Luska, dan ajudannya Jurgen. Di sisi lain, pasukan bantuan medis sudah bersiap di tepi arena, sementara hampir seluruh anggota divisi serta penonton lainnya memenuhi tribun, menunggu duel besar yang telah dijanjikan. Jurgen, dengan wibawa seorang arbiter, berdiri tegak dan menyatakan aturan. Serangan mematikan dilarang dan pertarungan akan berakhir jika salah satu pihak menyerah, pingsan, atau dianggap tidak mampu melanjutkan. Suaranya menggema tegas, menegaskan batas-batas duel ini meski semua tahu, di balik aturan, nyawa bisa saja tetap terancam. Fiona segera melangkah menuju tribun untuk menonton dari atas, dan anggota kelompok pahlawan lainnya hendak mengikuti. Namun Oscar menghentikan langkah mereka dengan satu kalimat tenang namun tegas. Baginya, pertarungan ini bukan hanya tentang Roman seorang, melainkan seluruh kelompok. Jika mereka datang sebagai 7 orang, maka 7 orang itulah yang harus ikut turun menghadapi dirinya. Ucapannya bagaikan cambuk keras, menampar rasa percaya diri sekaligus menantang harga diri kelompok itu. Kebingungan melanda barisan pahlawan. Gordon, sang penyihir api, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Baginya, itu gila. Pertarungan 7 lawan 1 tidaklah adil. Graham, sang pendeta, berusaha menengahi dengan sopan, mengingatkan bahwa meskipun Oscar adalah penyihir terkuat yang dijuluki Inferno Magician, perbandingan jumlah tetaplah tidak seimbang. Namun Oscar menjawab dengan dingin. Ia mengingatkan bagaimana kemarin Fiona dan pasukannya menghadapi kelompok pahlawan dalam format 7 lawan 7. Dan dari apa yang ia lihat, kemampuan mereka bahkan belum layak disebut setara. Oleh karena itu, adil atau tidak, hasilnya tetap sama. Kata-kata itu menusuk dalam, mempermalukan sekaligus memprovokasi. Bisik-bisik kecil terdengar dari anggota lain. Morris, sang pengintai, menyadari pola ini. Sama seperti saat divisi mengawali duel dengan bombardir, provokasi psikologis jelas menjadi senjata mereka. Alicia, sang penyihir angin, hanya menggumam pelan, menyetujui pengamatan itu, sementara Ashkan diam-diam mengangguk. Meski begitu, Gordon tak sanggup lagi menahan gejolak. Dengan penuh emosi, ia maju dan menyatakan bahwa ia akan melawan Oscar lebih dulu. Ia bahkan melarang Roman ikut campur, menunjukkan rasa percaya diri sekaligus amarah yang membara. Oscar menatapnya dengan dingin. Dengan suara datar, ia memperingatkan bahwa bahkan seluruh 7 orang bersama-sama akan kesulitan menghadapi dirinya. Namun, jika Gordon ingin mencoba seorang diri, maka silakan saja. Ucapannya bukanlah sekadar ancaman, melainkan sebuah vonis yang menggema di udara, menekan dada semua yang mendengarnya. Namun, Gordon dengan penuh ego tetap menantang. Baginya, dialah yang akan menentukan apakah Oscar layak disebut tantangan atau tidak. Jurgen menarik napas panjang, seolah sudah bisa menebak hasilnya. Namun, ia tetap menjalankan tugasnya. Keduanya maju ke posisi masing-masing. Oscar hanya memegang sebuah pedang tumpul latihan di tangan kanannya.
tanpa menunjukkan sikap tegang sedikit pun. Sebaliknya, Gordon mencengkeram tongkat sihirnya dengan erat, matanya penuh amarah dan kebencian. Saat Jurgen memberi aba-aba, pertarungan pun dimulai. Gordon langsung mengeluarkan sihir pamungkasnya, Blade Langit Trident. 3 pusaran api berputar melesat dari ujung tongkatnya, mengoyak udara dengan kekuatan yang mampu menembus dinding benteng. Itu adalah jurus terkuatnya dalam duel 1 lawan 1, dilepaskan bahkan sebelum Oscar sempat bergerak. Strateginya jelas, menjatuhkan Oscar seketika, bahkan jika itu harus dengan serangan yang bisa membunuh penyihir biasa dalam sekejap. Sorakan tegang memenuhi arena, semua orang menahan napas, namun Oscar hanyalah Oscar. Dengan ayunan ringan pedang tumpul di tangannya, pusaran api itu tercerai-berai, seolah hanya riak kecil di permukaan air. Api yang harusnya bisa membakar segalanya lenyap tanpa sisa, seakan tak pernah ada. Arena hening sejenak. Semua orang, termasuk Gordon sendiri, membelalakan mata, tak percaya. Itu bukanlah teknik pertahanan rumit, bukan sihir lawan sihir, melainkan sekadar sapuan pedang, dan serangan terkuat Gordon lenyap begitu saja. Terkejut dan gemetar, Gordon bahkan tak sempat menghindar ketika Oscar melanjutkan dengan mantranya sendiri, Molten Mass. Dalam sekejap, sebuah gumpalan api seukuran kepalan tangan melesat entah dari mana. Begitu cepat, begitu murni, tanpa terlihat jalur atau gerakan tangan Oscar. Bola api itu menghantam dada Gordon tepat di ulu hati. Tubuhnya terangkat sebentar, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Nafasnya tercekik, kesadarannya lenyap, dan ia tak lagi mampu bergerak. Sekali serang, duel pun berakhir. Sorakan dan bisikan gempar terdengar dari tribun. Graham terperangah, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Bola api itu muncul begitu saja, tanpa tanda-tanda ritual atau gerakan, seolah dipanggil langsung dari udara. Alicia, yang melihatnya dari kejauhan, hanya bisa bergidik ngeri. Ia tahu satu hal pasti, apapun itu, ia tak ingin sekalipun menjadi sasaran sihir tersebut. Roman, menyadari situasi, segera berteriak memanggil rekan-rekannya untuk memperkuat dirinya. Seolah terbangun dari mimpi buruk, para anggota kelompoknya segera merapal sihir penguatan. Party Haste, Enchanted Wind, Sacred Armor, The Wind's Protection, satu demi satu energi magis melapisi tubuh Roman, mempercepat gerakannya, memperkuat ototnya, melindungi kulitnya, dan mengarahkan kekuatannya. Tubuh sang pahlawan bersinar tipis, bagaikan pejuang yang diberkati cahaya ilahi. Oscar hanya berdiri tenang, menatap tanpa gentar, bahkan dengan nada ringan sempat mengomentari teknik itu. Bagi dirinya yang terbiasa dengan disiplin sihir Central Provinces, enchantment adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak ada di wilayahnya. Namun ia tetap mengamati dengan ketenangan seorang raksasa yang sedang menonton anak kecil bermain. Sikapnya yang seolah meremehkan itu justru mengingatkan Roman pada sosok Leonore, makhluk yang pernah mempermalukan dirinya. Ingatan itu membuatnya marah, dan ia segera mengibaskan kepala, mengusir semua keraguan. Dengan semangat yang membara, Roman mengangkat pedang sucinya, Astarta, dan berlari menerjang. Dengan teriakan penuh tekad, ia mengayunkan pedang dari atas kepala, mengincar bahu Oscar dengan tebasan lebar yang mengandung seluruh kekuatan yang telah diperkuat oleh sihir rekan-rekannya. Sorakan menggema, pertarungan sesungguhnya akhirnya dimulai. Pedang suci Astarte menebas dengan kecepatan penuh. Namun, suara yang terdengar bukanlah suara daging yang terbelah atau tulang yang remuk. Sebaliknya, dentuman logam beradu, menggema keras di udara, membuat Roman terhenti sejenak dalam keterkejutan. Tebasannya memantul, seolah menghantam dinding baja tak kasat mata. Matanya membelalak, keringat dingin menetes di pelipis, dan napasnya tercekat karena kenyataan itu begitu mustahil dipercaya. Oscar berdiri tegak dengan sikap dingin, seolah menikmati kebingungan sang pahlawan. Roman kembali mengangkat pedangnya. Tebasan kedua, ketiga, dan keempat menyusul, masing-masing dengan kekuatan penuh yang seharusnya mampu membelah perisai perunggu atau bahkan baja. Namun hasilnya tetap sama. Suara klang, klang, klang. Berulang-ulang memenuhi arena,
Semua serangan ditolak oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang membungkus tubuh Oscar dengan pertahanan sempurna. Ketidakpercayaan merebak, bukan hanya pada Roman, tapi juga pada seluruh anggota kelompoknya yang menyaksikan. Morris, sang pengintai, hanya bisa melongo tak percaya, bertanya-tanya makhluk macam apa yang sanggup menahan pedang suci legendaris. Astarte bukanlah senjata biasa. Itu adalah warisan turun-temurun dari para pahlawan di barat. Sebuah simbol suci yang dipercaya mampu menebas segala kejahatan. Namun kini, kilau sucinya seolah dipermalukan, terpental setiap kali menabrak tembok tak terlihat itu. Alicia, penyihir angin, akhirnya menjelaskan dengan nada penuh keterkejutan. Apa yang melindungi Oscar bukan sekadar pertahanan magis biasa, melainkan gabungan dari magical barrier dan physical barrier, dua jenis sihir pertahanan yang berbeda sifat, namun kini bersatu menjadi satu bentuk pelindung abnormal. Physical barrier yang biasanya hanya sanggup menahan panah dan serangan ringan, dianggap nyaris usang dan tidak praktis karena menyedot energi terlalu cepat. Magical barrier sendiri lazim digunakan, tapi hanya untuk melawan serangan unsur sihir. Namun Oscar memadukan keduanya. Dan hasilnya, sebuah pertahanan yang tidak masuk akal, hampir mustahil ditembus. Jurgen, ajudan setia yang selama ini mengenal Oscar lebih baik daripada siapapun, bahkan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya menegang, matanya terpaku pada sosok atasannya, seolah ia sendiri baru pertama kali menyaksikan teknik itu dipamerkan. Fakta bahwa bahkan seorang saksi dekat pun terperanjat membuktikan, apa yang digunakan Oscar bukanlah sekadar sihir biasa dari Central Provinces. Itu adalah kekuatan pribadi, lahir dari bakat dan kontrol sihir yang melampaui nalar. Bagi Morris, kesimpulannya sederhana. Apapun nama teknik itu, pertahanan Oscar terlalu keras, terlalu mutlak. Tidak ada pedang yang bisa menembusnya, apalagi sekaliber Astarte yang kini dipermalukan. Namun Alicia, dengan pengetahuan sihirnya, menambahkan satu catatan penting. Physical barrier menguras energi dengan kecepatan mengerikan. Tidak ada manusia normal yang bisa mempertahankannya lama. Itulah alasan mengapa di barat sihir ini sudah lama ditinggalkan. Maka logikanya, bahkan Oscar pun seharusnya tidak mampu mempertahankannya terus-menerus. Tetapi kenyataannya kini menunjukkan hal sebaliknya. Itu bukan lagi masalah teknik provinsi atau tradisi sihir. Itu adalah abnormalitas yang hanya dimiliki satu orang, Oscar Luska. Di tribun, bisik-bisik tak percaya menyelimuti. Sebagian mengagumi, sebagian gentar, dan sebagian lagi merasa ngeri. Ashkan, sang penyihir penguat, menatap hening dengan wajah serius. Ia tahu, jika Roman tidak menemukan celah, duel ini akan berakhir dengan kehancuran moral. Bagaimana mungkin seorang pahlawan kalah tanpa bisa menorehkan goresan sekalipun? Apa artinya bagi simbol harapan sebuah bangsa? Namun Oscar tidak memberi jeda untuk simpati. Dengan tatapan dingin, ia melemparkan kata-kata yang menusuk jantung. Roman, meragukan bahkan kapasitasnya sebagai pahlawan. Jika pedangnya tak bisa menembus penghalang seorang manusia, bagaimana mungkin ia sanggup menghadapi penghalang seorang raja iblis? Kata-kata itu bukan hanya ejekan, melainkan cambuk brutal yang menyayat harga diri sang pahlawan. Roman terdiam sejenak. Rahangnya mengeras, hatinya bergejolak antara frustrasi dan kemarahan. Tapi tak lama, tekad baru bersinar di matanya. Ia bukan lagi seorang bocah yang datang mencari pelajaran. Ia adalah pahlawan yang membawa harapan, dan ia menolak dipermalukan lebih jauh. Dengan wajah penuh resolusi, ia mengangkat Astarte tinggi-tinggi. Seluruh energi, sihir, dan kekuatan yang ada di dalam dirinya ia curahkan ke dalam pedang itu. Cahaya suci memancar dari bilahnya, bergetar dengan intensitas yang mengguncang udara. Roman bersiap, bukan lagi dengan serangan biasa, tetapi dengan sebuah tebasan yang mempertaruhkan segalanya. Suara dentuman keras menggema. Pedang itu menghantam perisai Oscar, dan untuk pertama kalinya sesuatu terjadi. Lapisan pelindung itu retak. Sebuah garis tipis, retakan yang jelas terlihat, membelah permukaan penghalang tak kasat mata. Semua orang menahan napas, berharap retakan itu akan melebar. Namun harapan itu hanya sesaat. Dalam hitungan detik, retakan itu pulih dengan sendirinya, menutup sempurna seperti air yang menelan kembali tetesan hujan.
Roman menatapnya dengan mata melebar. Rasa tidak percaya merayap dari wajahnya hingga ke dadanya yang terhuyung. Seluruh tenaga telah ia habiskan untuk serangan itu, namun hasilnya nihil. Tubuhnya tak lagi mampu menopang tekadnya. Ia jatuh berlutut, terengah-engah, sementara pedang suci masih bergetar di genggamannya, kehilangan cahaya perlahan-lahan. Oscar tak bergeming sedikit pun, mendekat dengan langkah tenang. Gerakannya tidak tergesa, seolah semua ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Dengan tenang, ia menempelkan bilah pedang latihannya di leher Roman, tanda mutlak sebuah kemenangan. Suara ajudan Jurgen menggema memenuhi arena, mengumumkan hasil pertandingan. Nama Oskar Luska dinyatakan sebagai pemenang. Lalu ledakan sorak-sorai pecah dari ratusan anggota divisi. Bagi mereka, kemenangan ini bukan sekadar hasil sebuah duel. Setelah serangkaian kekalahan menyakitkan melawan pahlawan dan rekan-rekannya sejak hari sebelumnya, moral mereka sempat merosot. Namun kini, kemenangan Oskar menjadi obor baru, mengobarkan kembali semangat mereka. Mata para prajurit itu memancarkan api keyakinan, seolah menemukan kembali alasan untuk menegakkan kebanggaan mereka sebagai bagian dari divisi sihir kekaisaran. Roman menunduk, kepalanya berat, namun dalam kekalahan itu ia tidak merasa hina. Justru sebaliknya, ia merasakan sesuatu yang berharga. Ia mengakui kekalahannya dengan lapang dada, menyadari betapa kecil dirinya di hadapan seorang penyihir sejati yang menguasai sihir hingga taraf tak masuk akal. Dari lubuk hatinya, ia mengucapkan rasa terima kasih. Kekalahan ini adalah pelajaran. Kekalahan ini adalah jalan menuju pertumbuhan. Namun sebelum meninggalkan arena, Oskar mengingat sesuatu. Ia kembali menanyakan tentang sosok yang sebelumnya sempat disebut Roman, magician misterius yang pernah mengalahkannya. Dengan wajah serius, Roman mengungkapkan semuanya, bahwa dirinya pernah kalah telak dari seorang wanita, seorang penyihir yang jelas bukan manusia, dan memperkenalkan diri sebagai Leonor. Tidak ada jebakan, tidak ada serangan beramai-ramai, hanya 1 lawan 1, dan Roman bahkan tidak mampu melukai sedikit pun. Dia tidak ditahan oleh perisai, melainkan dipermalukan oleh kelincahan yang tak terjangkau. Pedangnya tak pernah sekalipun menyentuh sosok itu. Oskar mendengar nama itu dengan seksama. Sebuah ketegangan halus melintas di wajahnya, namun hanya sekejap. Ia menggumamkan nama Leonor dalam hatinya, lalu menyimpannya di dalam memori, seolah menorehkan nama itu sebagai sesuatu yang harus diingat. Namun Roman dengan keberanian yang tersisa sempat membalikkan pertanyaan. Ia ingin tahu siapa sosok yang melintas di pikiran Oskar ketika pertama kali menanyakan hal itu. Lalu jawaban keluar dengan tenang. Ada seorang penyihir air di kerajaan Knightley, seseorang dengan hubungan masa lalu yang begitu dalam hingga Oskar enggan membicarakannya lebih jauh. Ia tidak menyebutkan nama, hanya menutup dengan pernyataan singkat, lalu menghentikan topik di sana. Tanpa menoleh ke belakang, Oskar meninggalkan Roman yang masih berlutut di lantai arena. Sorot matanya kini terarah pada satu titik, Fiona, sang putri, yang turun dari tribun untuk menyambutnya. Langkah-langkahnya mantap, penuh wibawa, seolah tak ada yang mampu mengguncang ketenangannya. Pertarungan telah berakhir, dan dengan itu, Oskar Luska sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar penyihir besar, melainkan pilar yang menjaga martabat seluruh divisi.